Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi, sensasi, dan atensi. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Asti Ramasari dengan NIM 1811149956. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materinya. Pengertian persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera itu merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Walaupun begitu, persepsi kita seringkali tidak cermat. Bila hal itu terjadi, maka kita akan menemui kegagalan berkomunikasi atau communication breakdowns. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain, yaitu fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan suasana hati. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar lingkungan. Yang mempengaruhi hal dari faktor eksternal yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Pengertian sensasi merupakan deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita sendiri. Indera penerima. Yang pertama, ekstroseptor. Reseptor yang memberikan respon terhadap stimulus yang datang dari luar tubuh kita, seperti cahaya, suara, bahan kimia, dan sebagainya. Lalu yang kedua, introseptor, yaitu reseptor dari sistem saraf otonom dan disebut juga viseroseptor, yang memberikan perasaan sadar dan mempunyai fungsi regulasi. Lalu yang ketiga, proprioseptor, reseptor yang terutama berfungsi untuk regulasi dan hampir sensasi seluruhnya adalah mekanoreseptor yang memberikan sinyal tentang kecepatan dan besarnya regangan dan tegangan otot. Definisi atensi, yaitu pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama seseorang mengabaikan objek lain, atau pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Sifat-sifat atensi yaitu yang pertama, mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut. Lalu yang kedua, mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Lalu yang ketiga, semakin tua seorang manusia, maka kemampuan atensinya akan semakin tinggi. Jenis-jenis atensi. Yang pertama, selective attention atau perhatian selektif. Yang kedua, focus attention atau perhatian terfokus. Yang ketiga, divided attention atau perhatian terbagi. Yang keempat, sustained attention atau perhatian berkelanjutan. Dan yang kelima, lack of attention atau kurang perhatian. Di sini juga ada fungsi atensi. Terdapat 3 fungsi dalam mengendalikan atensi terkendali. Yang pertama, deteksi sinyal, yaitu bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Yang kedua, atensi selektif, yaitu memilih suatu rangsang tertentu dan mengabaikan rangsang lainnya. Yang ketiga, atensi terbagi, yaitu menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Oke, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.